Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Subulul Huda TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mutakharijin, mutakharijat pada pesantren Subulul Huda Kembang Sawit dimanapun Anda berada. Kami pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, bertepatan dengan jelang Haul Al-Maghfurlah Ramakiyah Haji Mudirul Ikhwan yang ke-30 serta Harlah Pondok Pesantren Subulul Huda Kembang Sawit yang ke-70. Pada hari ini Subulul Huda TV ingin bersama-sama dengan pemirsa untuk mengenal lebih dekat sosok Al-Maghfurlah Ramakiyah Haji Mudirul Ikhwan. Beliau yang kita kenal sebagai muassis atau pendiri Pondok Pesantren Subulul Huda Kembang Sawit pada hari Ahad 4 Februari tahun 2024 nanti akan dilaksanakan haul beliau yang akan diisi dan dirawi oleh para alim ulama dan habaib yang ada di Jawa Timur dan para alim ulama dari Kabupaten Madiun. Maka pada kesempatan kali ini kami mengundang untuk bisa mengetahui lebih dekat siapa sih sosok dari Al-Maghfurlah Ramakiyah Haji Mudirul Ikhwan. Hadir bersama kami, hadir di studio Subulul Huda TV, beliau Bapak Kiai Haji Mudif Ahsani. Beliau adalah keponakan sepupu dari Al-Maghfurlah Ramakiyah Haji Mudirul Ikhwan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran matur suwun karawuhanipun di studio kami bersama dengan para pemirsa Subulul Huda TV dimanapun berada ingin mengenal lebih dekat pada sosok Al-Maghfurlah Ramakiyah Haji Mudirul Ikhwan, sekaligus kepingin mengambil ibrah dari sosok beliau agar kami para muslimin muslimat, mutakharijin mutakharijat utamanya, dan para santri-santri Pondok Pesantren Subulul Huda ini agar bisa menteladani sosok beliau Al-Maghfurlah Ramakiyah Haji Mudirul Ikhwan. Sesuai dengan data yang kami catat bahwa panjenengan adalah keponakan sepupu dari beliau ini. Ya, besar harapan kami nanti kami bisa mendapatkan pelajaran banyak dari podcast obrolan kita, silaturahim kita pada siang hari ini. Mengawali dari silaturahim dan obrolan kita pada siang hari ini, pemirsa sekalian, mari kita simak keterangan dari beliau. Kita tahu bahwa beliau Kiai Haji Mudif Ahsani adalah keponakan sepupu sekaligus yang pernah meneruskan jejak beliau memimpin madrasah aliyah negeri yang sekarang menjadi satu Madiun, yang dulu menurut informasi yang kami terima adalah dulu juga berada di dalam pondok pesantren rintisan beliau. Ya, apakah benar semacam itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Haji Mahfud Ali dan segenap jajaran Subulul Huda Televisi. Langsung kepada pokok masalah karena durasi yang terbatas, bahwa apa yang saya sampaikan itu ya sebatas setahu saya. Setahu saya berarti memang sekelumit sedikit sekali, sehingga mohon maaf kalau ya tidak mungkin kan menggambarkan sosok beliau ya Haji Mudirul. Yang kedua, setahu saya berarti ini pandangan subjektif. Subjektif artinya dari kacamata saya, versi saya, yang dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk diwawancara. Ini satu kesempatan baik, sehingga mohon maaf kalau mungkin namanya subjektif, kayak selaku yang mendapat ya, banyak ihsan dari beliaunya.
maka pandangan-pandangan saya mungkin ya subjektif, baik-baik sesuai dengan pandangan saya. Nah itu versi saya. Kedua bukan sebagai penerus lah. Ya dalam masa tertentu memang ketika putra-putra beliau belum muncul sekarang, ya, saya termasuk dekat yang sering dihubungi, dipanggil dan sebagainya. Ya, itu saja. Oke. Yang jelas memang para pemirsa Subul Huda TV dimanapun Anda berada, kita juga sangat kenal dengan beliau Kiai Haji Mulif Hasan, bahwa beliau adalah seorang pendidik, beliau seorang pendidik yang luar biasa. Kita banyak mendengar dari murid-murid beliau yang sehingga beliau juga merupakan murid dari Kiai Haji Munirul Ikhwan. Besar harapan kami seluruh pemirsa, para santri Al-Maghfurlah yang berada di mana-mana ini juga mengetahui. Ini kita ingin melihat dan lebih dekat mengenal sosok Kiai Haji Munirul Ikhwan itu sebagai seorang pendidik atau kiai. Jadi kalau menurut panjenengan keseharian beliau dalam mendidik santri-santri itu, kalau menurut pandangan panjenengan kira-kira bisa digambarkan bagaimana? Terima kasih. Jadi kata kuncinya wiroh yang tinggi. Wiroh yang tinggi itu ajab, niat kowiyah, bukan hanya niat, wiroh dari rohani, sehingga bagaimana mendidik bukan saja termasuk masyarakat. Sehingga saya yang bukan alumni langsung pondok merasa terdidik juga. Jadi merasa saya juga menganggap guru, sehingga mulai awal sampai menjelang wafat itu saya merasa ada pelajaran yang saya ambil bagi roh bagaimana mendidik masyarakat, santri dan sebagainya. Kemudian sikapnya tawasud dan tawazun, tidak frontal, istilah Jawanya mapak gedang. Sehingga meskipun melihat masyarakatnya sendiri yang menganggap beliau itu kiainya, itu kalau ada kekeliruan tidak langsung frontal menyalahkan sehingga menjatuhkan harga diri orang itu. Kadang-kadang ngomongnya dengan saya dan sebagainya, mapak gedang itu. Jadi kalau boleh sedikit saya garis bawah yang 2 poin tadi, berarti beliau itu sebagai seorang pendidik itu semangatnya sangat tinggi. Ya, semangat tinggi. Tadi itu karena itu yang biasa dikutip itu ya karya ulama Mustafa Al-Hulayyin itu sering sampaikan. Saya sendiri termotivasi, apalagi ketika bapak saya tidak ada, itu sangat dekat. Jadi menyampaikan memotivasi itu ada hadis itu ya, nulis, ada link, nulis. Ketika saya ada apa, kita nulis. Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Itu. Sehingga saya nggak mencari-cari hadis lagi, sanadnya mentok sama ya itu sudah selesai. Jadi apa-apa cerita. Jadi sampai mandesnya itu seakan-akan sampai Mbah Yahya cukup gitu. Yang kedua entengan. Oh gitu. Entengan itu ya karena girohnya itu kepada santri. Karena ada giroh yang tinggi dari beliau sehingga ada cerita kecil. Santri yang rumahnya Nganjuk sana banyak dihubungi oleh wali santri, yang santri itu nggak perasan di sini, diminta ke sana tuh saya juga diajak sore-sore berangkat dari maghrib, saya juga jujur dan apa ya terus terang ketika itu yang Rasulullah juga mbaknya itu tapi ya berangkat di sana pulang sampai larut malam. Saya yang ketika itu masih junior kan capek sekali tapi sampai sekarang yang menjadi kesan karena saya Rasulullah tadi kan memang belum memahami, sekarang saya pahami luar biasanya itu untuk misalnya ukuran umum saya kira sudah, apalagi zaman sekarang ya. Sudah sumur marani timbo ya. Tapi Bali tidak seperti itu. Itu seperti itu. Jadi ketika saya dihubungi untuk berangkat, saya langsung berangkat. Dalam hati ya terus jujur ya, seperti itu. Tapi gerundanya ya segera pupus lah. Ya begitu. Ya. Luar biasa sekali, walaupun jarak tempuh yang sedemikian jauh santri dengan beliau yang makamnya seorang itu masalahnya urusan yang sesepele itu. Kelasnya Mbak Ye ketika itu
Jadi mendidik seperti itu, entengan, kemudian ini yang jarang lagi, rendah hati. Oh, Jadi seorang alim sekali bermbah Yai, ketika itu 30 tahun lebih dari lalu, apa yang saya sampaikan beliaunya itu bersedia mendengar, memperhatikan, menerima masukan. iya itu orang, ya itu kan susah sekali. Iya. Saya setara putranya umur. Jadi itu yang saya catat, sehingga itu juga menjadi apa ya, bagi saya Beliau pendidikan. itu juga ada satu kesempatan bicara dengan siapapun, Iya, termasuk yang lebih mendengarkan, muda. mendengarkan. Itu kalau ada saran masukan tetap didengar. Itu jauh loh saya dengan Bayi, bukan lebih muda tapi jauh, saya setara putranya. Oh, setara Iya. putranya. Anaknya Ya, walaupun Tapi saya selisih umur yang sangat jauh sekali. sekelas Bayi ketika itu. Oh, gitu ya. Ya. Ini Jadi itu luar biasa ya, juga, ini sulit untuk saya bisa diterapkan. pendidikan tidak langsung. Iya. Ya. Jadi semacam ini para pemirsa, kita bisa mencatat ternyata banyak hal dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan yang cukup besar pada saat itu. Romo Kiai Haji Nurul Ikhwan mempunyai sifat-sifat yang luar biasa dalam konteks tarbiyah. Ada ghirah yang luar biasa, yang kemudian ada tawasud, beliau juga penyabar, rendah hati, Entengan. entengan. Biasa sampai terkesan, misalnya untuk ukuran sekarang kurang memperhatikan kondisi beliau sendiri. Oh gitu ya. Ya kalau itu kesan saya. Iya, iya. Jadi istilahnya badan agak nggak enak itu ada apa-apa tetap sampai akhir hayatnya, sampai menjelang. Berarti kalau urusan pendidikan, urusan ngaji, itu beliau kadang merupakan. Ya itu. Oh, Jadi entengannya di situ, yaitu yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Nah kemudian yang perlu saya tekankan di sini bahwa ada mungkin pertanyaan sebelum ini, bagaimana efeknya pada santri-santri yang, karena memang ghirah tadi bukan sekedar mencari waktu saya, menurut pandangan saya, karena dari rohani yang paling banyak. Dan ini yang perlu saya sampaikan yang barangkali belum banyak diketahui orang. Di masa-masa akhir hayatnya itu, beliau mengumpulkan orang-orang tertentu masyarakat Bangsawi dan sekitarnya. Sekitarnya itu waktu Umpak dan Wongkosana gitu. Yang menurut itu pandangan saya lah, itu bagaimana saya nggak tahu, bagaimana Mbak Yai yang condong ke bangsawi. Dan itu mempunyai sepuh sekarang, insya Allah masih ingat. Dikumpulkan di Segotro atau lagi Segobeca di Wakitik. Jadi itu, nah di situ yang perlu saya sampaikan, mungkin belum banyak diliput atau belum banyak diketahui meskipun saya sendiri. Ada satu kata-kata yang bagian menyampaikan, bukan saya duwe tinggalan pendidikan sing apik. Sampai batas kata selanjutnya ini yang saya pakai. Maaf ya nanti. Ono pondok sing disebutkan 3, tapi saya lupa ketika itu memang saya nggak perhatian, cuma ingat satu. Bonsari Pondok D. Entah sampai sekarang titiknya lokasi itu mana tepatnya saya juga nggak sempat mikir. Kiai ini mati, pondoknya mati. Di situ saya tersentak, kemudian secara refleks itu saya nyoto ya. Nyoto samping saya almarhum Bapak Haji Sodik. Dengan saya mengatakan disampaikan ke iya di forum itu, tapi saya menyampaikannya dengan Pak Sodik. Mbak Yai ini ngendikannya kok derawasi. Saya bilang itu tidak lama kemudian beliau jatuh sakit itu, berapa lamanya saya juga, yang akhirnya memunculkan itu Mbak Yai sudah sangat keprihatinan, berarti sampai rohani. Jadi memunculkan membuka RA dan MI itu, muncul satu lembaga formal yang formal MI dan RA itu, sehingga di situ Pak Heri juga ya,
kemudian dikelola masyarakat yang akhirnya alhamdulillah sekarang RA dan MI sudah masuk ke suku Luda ya. Awalnya berapa tahun, sehingga ketika yang namanya masyarakat pengurus itu pengurus Pak Yayasan, ketika mau semangatnya turun begitu ya, dari saya ya ini kita sudah nyanggupi Mbah Yai kan sudah almarhum dan ada. Bagaimana kita mengembalikan untuk tidak sanggup? Nah, itu. Jadi beliau tidak ada masih menyemangati. Karena apa? Ini timbul giroh dari rohani atas keprihatinan beliau. Nah, mudah-mudahan pendidikan ini berkembang dan bertambah sesuai dengan bukan harapan terlalu rendah. Harapan semua orang berharap. Obsesi terlalu rendah. Ya giroh azam dari beliau. Jadi apa yang saya sampaikan ini barangkali ya versi saya dan setahu saya yang jelas maaf tidak bisa menggambarkan sosok beliau yang tidak representatif begitu barangkali ya kemudian dan manfaatnya secuil sebagai puzzle cerita. Ya, memang harapan kami semacam itu. Kami dari para santri utamanya yang saat ini masih ada di pesantren itu ingin belajar dari beliau sebagai sosok dari banyak hal. Nanti kalau dari silaturahim dan obrolan siang ini tadi kami bisa menangkap bahwa ternyata beliau sebagai seorang pendidik dengan sekaliber beliau pada saat itu juga tidak enak-enakan gitu ya. Tetap harus hiroh tinggi, tetap harus mempunyai perhatian lebih kepada siapapun, mempunyai bahasa panggilan yang bisa lebih dekat tadi katanya ya. Ya, jadi ketika artinya dalam ini realnya dan seharusnya dan idealnya Mbah Yai merasa prihatin maka mengundang orang-orang tadi sehingga dengan keterbatasannya beberapa belum mengumpul sekarang belum banyak. Karena bagaimana Mbah Yai tetap itu berpikir yang barangkali sekarang ini tanda-tanda sesuai dengan wirahnya Yai Mudir. Sehingga di sini maka ketika saya di satu maka ya untuk jurusan agama dulu malam ahad memang saya minta untuk mabit di Pondok. Oh gitu ya? Iya. Walaupun sudah menjadi jadi ada tambahan sekolah jurusan agama ya. Itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada tambahan Nahu, Sorof, Madrasah, ada kepondokan. Saya tidak tahu Gus Mizan diberi ilmu apa, tapi yang penting malah barokah istilah dulu mampu segoli. Bahasa santrinya begitu. Iya, karena apa? Di pondok itu mendidik bukan mengaji. Apa yang kita lihat kesederhanaan, apa adanya dan haliah itu. Malah barokah itu aja. Karena barokah itu satu kata tak terbatas makna. Iya. Gitu. Iya. Kalau sekarang ya, kalau mungkin saat ini kan panjenengan juga yang termasuk nunggoni pondok pesantren sampai dengan saat ini melihat nyawang. Iya, melihat kalau menurut versi panjenengan kita keadaan pondok pesantren yang sekarang itu kalau dibandingkan dengan pada saat Al-Maghfurlah masih itu kira-kira ada pergeseran atau tidak ya? Kira-kira. Wah ini terlalu saya tidak menjawab terlalu eksplisit. Ya memang tahun saya ingat itu sebelum tadi, jadi tadi waktu saya SD itu ya di sini itu memang zaman dulu salah memang santrinya dari mana-mana kemudian sempat ketika tahun-tahun berapa itu 30 tahun, 40 tahun yang lalu memang ada banyak dan maka keprihatinan Mbah Yai tadi secara rohani seperti itu yang ijawantahannya mengundang beberapa orang tadi. Maka ya dalam hal ini ya saya himbau insan-insan RA, MI tahu sejarah ini sehingga ya paling tidak bahwa munculnya RA ini ya tidak lain juga wirah dari Mbah Yai tadi mempunyai idealisme pendidikan yang seperti yang digambarkan yang ketika itu belum ada, jadi ada dalam gambaran rohani. Yang mendoakan mudah-mudahan ke depan yang makin sesuai dengan begiroh ajamnya niat kuat. Jadi mudah-mudahan tadi kata-kata tinggalan pendidikan yang baik
Jadi saya hanya beberapa saat mendampingi Mbak Yai. Jadi meskipun saya bukan alumni pondok langsung, tapi akhir-akhir Mbak Yai itu misalnya ada mau ini alumni itu sempat anjang sana ke pertemuan alumni, anjang sana ke rumah-rumah saya diajak. Oh, pernah jajak. Oh, Mbak Yai Bukan juga. pernah, saya selalu ngajak saya ketika itu. Oh, putra-putra kan. berarti Mbak Yai juga sering silaturahim juga ya? Itu kan ada pertemuan alumni, yang iya. berpindah-pindah dari rumah, misalnya dari pacar Pak Amin Santoso itu saya yang diajak saya. Mbak Yai kerso rawuh-rawuh. Kalau saya diajak, maka saya sering mengintili. Biar nggak terlalu tegang ya. Yang sering diajak mengintili. Maka aku ngajak tadi sore-sore saya diminta gitu aja, diminta. Saya langsung tanpa apa ya, budal meskipun ya jujur untuk mengirim. Tapi akhirnya kan mendapat hikmah begitu entengannya. Jadi seperti itu gitu. Jadi ya rohani, ilmu, fisik. Jadi totalitas ya sebagai seorang. Ya itu pada sekarang totalitas. Sebagainya sesuai dengan kemampuan yang ada, sehingga yang belum mampu ketika diobsesikan dengan doa, dengan apa, yang mudah-mudahan ke depan sesuai dengan wirohnya. Tawasul sederhana. Itu versi saya, Pak. Tentu semuanya punya pandangan. Ya, kita berharap saya jadi yang bagi para santri yang tidak pernah ketemu kan harus cara pandangnya kan ya, lewat pocong penilok semacam itu. Maka saya awal dengan bismillah. Jadi mudah-mudahan saya ini apa adanya. Bahkan sempat yang mau saya jelaskan seperti wirid dan sebagainya itu mah saya ya taklid Mbak Yai tahunya dasar akhir-akhir ini. Oh. Seperti terus terang kalau Mimami Mbak Yai dulu tahu saya, tapi Mimami sebelum apa itu dulu doa itu langsung habis Mimami menghadap ke utara. Ya saya cuma taklid, sebenarnya taklid itu memang baik. Tapi mau tanya bagaimana ya itu adab. Tapi ternyata akhir-akhir baru tahu bahwa Rasulullah itu meskipun tidak selalu ketika habis sholat menghadap ke makmum itu bertanda bahwa sholatnya selesai. Iya. Sampai kepada mengingatkan la ilaha illallah itu pada masyarakat selalu diingatkan jangan ketinggalan la ilaha illallah kan kadang-kadang la ilaha illallah nah itu kan barang-barang mungkin kecil tapi penting. Nawaitu zikro fa'lam annahu fa'lam ketahuilah itu aja kan maknanya. Mbak Yai ngilmonono. Jadi ilmu rohani, ilmu adab nanti akan beda. Zikir itu bobotnya ketika diilmoni dengan adab dengan tidak itu akan beda. Begitu. Mungkin sekelumit. Terus mungkin selanjutnya kayak ini kita juga sangat berharap karena kebanyakan dari santri kita yang saat ini juga sudah hampir 1000 ini yang ada sekarang itu juga belum pernah melihat sosok Mbah Yai gitu. Mungkin ada beberapa dawuh yang bisa dijadikan satu pegangan gitu, atau yang dijadikan prinsip. Mungkin ada makalah ataupun dawuh yang selalu beliau jadikan prinsip kehidupan atau yang sering disampaikan kepada masyarakat, kepada santri pada saat itu kira-kira ya mungkin terlalu banyak. Jadi saya nggak bisa sedurasi sependek ini dan saya terus terang apa yang saya sampaikan tidak mewakili sosok. Mohon maaf kalau pada keluarga, kepada orang lain dan kalau itu versi saya. Ya cuma para santri itu dengan sekelumit ini mudah-mudahan panggilan semua itu niatnya awal itu malah barokah ilmu dan sebagainya. Itu saya merasa terdidik sampai Mbak Yai menjelang wafat koma ketika itu alam bawah sadar itu jarinya begini. Itu sampai sekarang saya ingat. Iya, dia nih bertasbih. Itu sampai sekarang bahwa ini pembiasaan itu penting sekali akan membuat
sakaratul maut itu kan bawah sadar, Oh, iya. koma. Oke. Jadi orang biasa miso nanti kalau waktu bawah sadar juga miso. Ketika ini membiasakan tasbih, Sedikit. maka ini bagi saya membiasakan berpikir baik, husnuzon, nanti kebiasaan insya Allah akan terbawa. Jadi beliau waktu koma Koma di rumah sakit Feeling nggak terus. sadar sampai meninggal. Itu saya lihat asal apa jari satu ini kan tasbih. oh, oke. Maka ketika la ilaha illallah itu ada nabi la ilaha illallah itu yang saya taklidi. Apa menghadirkan hati kan nanti. Ya, tadi bobotnya itu memang la ilaha illallah miftahul jannah. Ya kunci itu ada yang seret, ada yang nayang, ada yang bagus. Iya. Ya itu bobotnya. Pak Lang itu mbak Yai, rapor ketahui lah, tapi ngilmu nono berarti yang ilmu kita kan seberapa untuk Allah. Nggak ada belum apa masih bismil fatihah itu banyak rahasia yang kita belum ya hak. Jadi yang pesan saya tadi kata-kata kunci ya untuk santri sekarang bahwa beliaunya ini amapurlah yang orangnya wiroknya tinggi sehingga santri-santri sekarang itu tidak lepas dari wirok beliaunya. Saya yakin rohani itu roh. Mudah-mudahan ya Allah memberikan barokah. Yang kedua, sikap tawasud tawazim apa gedangnya itu ketika ada masyarakatnya sendiri yang tidak sesuai dengan pikiran beliau itu tidak frontal menyalahkan. Itu terus ngomong dengan saya karena saya dianggap dekat. Ini loh itu. Jadi mapah gedang istilah orang Jawa begitu. Mapah gedang. Yang ketiga ini entengan tanpa perhitungan. Jadi kalau kita ini mau apa-apa, abot-abotan males. Ya kalau itu menjadi panutan Anda semua, itu entengan. Kemudian apa ya? Untuk apa-apa pendidikan dan agama tadi. Ya, sampai barangkali beliau gerak yang terakhir itu memenuhi undangan pengajian. Itu ingat saya. Jadi karena di sini ya saya tidak catatan gitu ya. Ingatan saya namanya ingatan jauh. Iya. Mementingkan Mengisi pengajian itu kemudian walaupun gerak kondisi. ya itu. Nah, salah satu menghargai beliau ya kita para santri ulama itu juga. Nah Pak Kilas apa ya setahun kita. Kalau saya petik yang baik, maka dari saat-saat terakhir tadi saya betul-betul sedikit bukan hanya zikir saja, membiasakan pikiran yang baik, berhubungan yang baik, tidak tadi dikatakan tadi sudah sesuai apa belum, ya sesuai itu kan perlu proses. Tidak ada syai'an ajakula kun fayakun itu ada banyak, bukan kun yakun. Proses itu bisa tahun, bisa seminggu, bisa 10 tahun. Nah mudah-mudahan ini proses bisa ya, sampai pada tataran wasiat beliau harus punya tinggalan ya, pendidikan yang baik. Ya. Jadi, luar biasa. Itu kekuatan rohani ya Pak. Cukup Fisiknya rohani. seperti itu. Jadi manusia itu kan bukan jasmani rohani aja, jasmani jiwa. Jiwa itu kecerdasan, ingatan, semangat itu jiwa. Rohani itu consciousness. Jadi tengah-tengah antara jasmani dan rohani itu ada jiwa, kecerdasan, IQ itu jiwa. Itu menghadirkan rohani. Kali keberatan itu membawa doa dan sebagainya. Lah doanya Mbak Yai, mudah-mudahan sampai santri yang sekarang. Amin. Nah, adapun ampere itu tergantung elemen akinya. Si ampernya besar, disetrum kalau ya itu mudah-mudahan sel-sel akinya para santri, termasuk saya ini juga sehat sehingga bisa mengambil hikmah. Jadi, matur suwun Yai, dari paparan beliau, dari diskusi dan obrolan pada podcast pada siang hari ini para pemirsa, kita saat ini sudah sangat mengenal dari dekat beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Mudirul Ikhwan sebagai seorang pendidik yang tadi merucut pada 3 hal yang bisa kita catat. Beliau adalah seorang yang mempunyai ghirrah tinggi. Saking tingginya ghirrah kadangkala kepentingan pribadinya, keadaan kondisi fisik beliau pribadi sering beliau lupakan demi kepentingan
umat. Itu yang bisa kita catat. Yang kedua, beliau selalu tawazun, mapah gedang dalam bersikap, dalam tidak pernah frontal. Yes, dengan mestinya beliau dengan sekali bersosok beliau mampu untuk sebenarnya, tapi beliau sangat arif dan bijaksana, mapah gedang istilah beliau yang bisa kami catat ini candom saat ini kurang begitu memahami. Mapah gedang selalu tengah-tengah dalam bersikap. Kemudian yang terakhir, beliau tadi mengatakan beliau adalah pribadi yang rendah hati, sederhana, dan berarti tiga ini dari satu komposisi yang sangat komplit pada saat. Ya belum memenuhi apa itu yang setahu saya Pak. Versi saya dan tidak bisa mencakup sosok beliau. Mohon maaf. Yang kami meyakini bahwa ini nambah saja. Ini menjadi satu hasanah tambahan pengetahuan untuk santri yang saat ini yang sudah ditinggalkan oleh beliau 30 tahun yang lalu melalui wasilah ibroh-ibroh yang disampaikan oleh para kiai, para mutakharijat yang kami hadirkan. Besar harapan kami ini bisa melengkapi konsep Haul 30 ini sehingga pada puncaknya nanti kita semakin. Satu lagi Pak, masa-masa akhir hayatnya itu Wiroh tadi pendidikan itu masih ada kira 10 atau 12 santri Pak yang gitu. Itu dikhususkan Alfiyah apa begitu. Oh ya jadi itu periodenya Ustaz Syafuddin Zuhri, Ustaz Budi dan lain-lainnya itu. Artinya Wirohnya itu bagaimana dia itu menjadi kader-kader. Tetap dalam kerangka kudu duwe tinggalan pendidikan sing apik di kemauan. Ya, misalnya memang kader ya. Berarti beliau di akhir hayat masih menyiapkan kader pasti. Ya artinya ya namanya ilmu itu tadi ya kalau nggak semangat nggak wiroh kan ya pegah Pak. Saya ingat itu mungkin banyak yang siapa-siapanya kita hadirkan beberapa itu yang beberapa kan nanti ya, kita saya lihat gagasannya. Jadi itu periode-periode iya akhir itu berarti kan apa ya maunya itu meluangkan waktu dan ya kan di capek-capeknya dan sebagainya udah enteng tapi itu tadi ya masih banyak. Terima kasih Kiai. Jadi kami mencatat banyak hal dari podcast pada kesempatan sore hari ini. Pemirsa 10 Dana TV dimanapun Anda berada, kita sampai dengan saat ini di H-2 pelaksanaan Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Irfan ke-30 dan Harlah Pondok Pesantren Sugul Huda yang ke-70. Masih ada waktu 2 hari. Kita saat ini sudah dikenalkan oleh beliau Kiai Haji Munif Ahsani tentang sosok beliau sebagai seorang pendidik. Besar harapan kita podcast hari ini bisa bermanfaat kepada seluruh pemirsa, khususnya mutakharijat, muhibbin muhibbat pada pondok dan termasuk para santri-santri Pondok Pesantren Sugul Huda yang saat ini menyaksikan podcast kami pada sore hari ini. Terima kasih Kiai Kerawuhanipun di studio kami. Mohon maaf apabila keadaan studio kurang bisa memberikan penghormatan. Sama-sama, saya juga terima kasih dilibatkan. Sebenarnya yang hal ini langsung lebih berhak. Mohon maaf kepada semua kalangan kalau apa yang saya sampaikan kurang menggambarkan atau meleset. Itu tadi kan versi saya, yang setahu saya itu nggak banyak. Versi saya yang subjektif, berbeda ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar. Sami-sami. Pemirsa 10 Dana TV dimanapun Anda berada, pada saat ini Kamis 1 Februari 2024 telah terselenggara podcast bersama dengan Kiai Haji Munif Ahsani. Untuk selanjutnya simak terus podcast kami dan obrolan-obrolan dari tentang mengenal lebih dekat sosok Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Munirul Ikhwan. Selamat ketemu kembali pada podcast dan breaking news SHTV pada kesempatan mendatang. Akhirnya saya host Muhammad Mahbubi Ali pada kesempatan sore hari ini undur diri dan
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada yang kami sampaikan sehari-hari ini. Akhirnya, akhiru qouli hadza wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.